Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara sedikit tentang apa yang disebut sebagai keluhan-keluhan fungsional. Ya, keluhan fungsional ini kalau di berbagai macam buku yang dikaitkan dengan kondisi medis fisik itu dianggap keluhan yang masih belum dipahami secara penuh. Keluhan itu berasal dari apa ya, secara organik ya. Biasanya kan kalau misalnya teman-teman tuh mengalami gangguan lambung misalnya, kemudian dicek kan apakah misalnya endoskopinya itu mengalami masalah gitu. Nah, ada beberapa kondisi medis yang sering kita temui di dalam praktek kita sehari-hari itu tidak semuanya bisa dijelaskan dengan kondisi seperti itu. Mau dibilang itu ada luka tapi kok kecil lukanya, atau cuma keperahan tapi kok gejalanya luar biasa gitu. Nah, inilah yang seringkali di dalam berbagai macam kasus praktek kita, apalagi di bidang saya psikosomatik, itu kita kenal dengan gangguan fungsional. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang gangguan fungsional berarti itu pasti di otak kita ya dok ya, masalahnya gitu. Salahnya di sistem saraf pusat kita, betul. Tapi sebenarnya kita bisa lihat dari berbagai macam keluhan itu sendiri. Contohnya misalnya saya punya buku yang khusus membahas tentang masalah fungsional gastrointestinal problems ya. Jadi kalau misalnya di bidang psikosomatik itu ada gangguan yang terkait dengan lambung, maka kita kenalnya dengan istilah functional gastrointestinal disorder. Nah, di dalam buku ini Understanding the Irritable Gut itu dijelaskan ya secara cukup detail mengapa ada keluhan-keluhan seperti itu. Patofisiologinya walaupun mungkin tidak semuanya bisa dijelaskan secara gamblang karena ada sebagian berkaitan dengan bagaimana faktor di otak itu saling berkaitan satu sama lainnya yang menyebabkan terjadinya gangguan di organ tersebut, yaitu contohnya misalnya gangguan lambung. Lalu ada buku kedua yang juga teman-teman seringkali mungkin mengalami gejala seperti nyeri jantung atau nyeri di daerah dada. Dan khawatir banget ini jangan-jangan nanti adalah suatu kondisi gangguan jantung yang berat gitu ya. Kalau perempuan mungkin lebih ya tidak terlalu masalah. Kalau laki-laki memang sering sekali nyeremin juga. Ternyata ada problem ini memang sudah lama terjadi ya. Dan kalau kita bicara tentang chest pain atau nyeri dada, maka orang akan berpikir jantung nih. Namun sebenarnya banyak juga yang dikaitkan dengan masalah non jantung. Ya, jadi ada buku khusus nih, saya punya juga udah lama sekali. Saya beli sekitar tahun 2010-an, jadi 10 tahun lalu saat saya mulai belajar psikosomatik, yaitu non-cardiac chest pain. Jadi non-cardiac chest pain itu adalah nyeri dada tapi bukan karena jantung. Dan biasanya kalau di dalam buku ini lebih banyak kita akan membahasnya dari sisi ternyata ada problem berkaitan dengan lambung ya, lebih banyak, dan psychological problems ya, itu yang paling dominan. Jadi memang dua karakteristik dari penyakit fungsional atau kita bilang itu penyakit psikosomatik yang lebih dominan, orang awam bilangnya, itu bukan sekedar cuman you stress, you mendingan banyak berdoa, banyak ibadah, and then berpikir positif semuanya hilang gitu. Itu tidak segitu ya teman-teman. Kalau saya mau jelaskan panjang lebar terkait dengan psikosomatik, mungkin juga bahkan teman-teman sejawat dokter juga belum tentu bisa langsung paham. Ya, jadi saya berupaya sedikit demi sedikit ya memperkenalkan kepada teman-teman ada dasar hukumnya, istilahnya medisnya ada gitu ya. Nah, ada buku-buku yang mendukung, ini cuma buku-buku tambahan. Kita punya textbook psikosomatik sendiri ya yang sudah pernah saya perlihatkan juga kepada teman-teman, mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya, menyatakan bahwa gangguan medis yang berkaitan dengan masalah psikosomatik itu is real, beneran terjadi. Jadi kalau teman-teman pada kondisi tertentu mengeluh gangguan lambung, terus kemudian lambungnya nggak nyaman, ada perasaan nggak enak di lambung, dan itu terus-terusan terjadi, tapi diperiksa semuanya normal,
itu bukan berarti memang normal secara medis. Dan itu ada, apa ya, kalau kita bilang tuh faknya khusus. Jadi ada bagian khususnya yang menangani itu, yaitu seorang dokter yang mempunyai kompetensi di bidang psikosomatik gitu. Nah, sayangnya memang keminatan di bidang psikosomatik ini tidak terlalu banyak, ya, masih sedikit. Tapi saya melihat adik-adik kelas saya, teman-teman dokter sekarang udah mulai banyak yang seneng ya dengan psychosomatic medicine, bisa menjelaskan tentang aspek-aspek kesehatan jiwa dari sisi medis fisik. Ini salah satu yang sangat membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah kecemasan yang nggak timbul sebagai gejala kecemasan, tapi lebih timbul sebagai gejala lambung, nyeri dada, nyeri otot yang terus-terusan, yang kadang-kadang menjadikan si pasien itu depresi, cemas, juga karena nggak ketemu sebabnya apa. Dikasih obat macam-macam yang berkaitan dengan gejalanya tidak membaik. Tapi jangan lupa, di berbagai buku ini, pendekatan psikosomatik yang bisa dilakukan oleh dokter jiwa, kemudian juga teman-teman psikolog untuk membantu dari sisi psychological health-nya, ya, itu sangat bisa mendapatkan perbaikan. Jadi jangan ragu ya teman-teman, kalau misalnya mengalami gejala-gejala yang sifatnya fungsional atau kita bilang itu tadi psikosomatik, bisa berkunjung atau berkonsultasi dengan dokter jiwa terdekat di kota Anda. Ya, ini yang selalu saya tekankan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat juga buat teman-teman yang masih belum memahami tentang masalah ini. Kondisi itu real, gangguan fungsional is real, it's a real medical problems, tetapi memang pendekatannya saja agak berbeda daripada kondisi yang berkaitan dengan gangguan medis pada umumnya. Harus mempelajari berbagai macam sisi dari otak, ya, brain gut axis kalau berkaitan dengan lambung, dengan otot yang jika berkaitan dengan masalah-masalah fungsional yang lainnya. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita mengenali awal dulu. Karena teman-teman selalu mengatakan, ini kenapa saya terlambat datang ke dokter? Kenapa saya menjadi susah untuk bertemu dengan dokter di awal? Karena mungkin karena terhambatnya tadi mendiagnosis. Padahal kalau semakin cepat didiagnosis, semakin cepat Anda mendapatkan pertolongan, maka kemungkinan besar Anda akan jauh lebih cepat baiknya. Ini yang perlu diperhatikan dan diingat oleh teman-teman semua. Oke? Dan jangan lupa, tetap mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, selalu tetap dilakukan. Sampai bertemu lagi di video-video edukasi selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Wih, kita ngopi dulu, asoy. Pakai roti. Enak. Saya suka juga. Bye.